Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kami akan menceritakan pengalaman salah seorang teman kami pada saat dia masih di pesantren. Sekarang udah punya anak sih dia. Sebut saja namanya Dayan. Cerita ini terjadi pada tahun 2010. Nama tempat akan kami samarkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berikut kiriman ceritanya. Untuk sekedar informasi, pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 30 September, terjadi gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter di daerah Sumatera Barat, yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Banyak bangunan yang runtuh hingga memakan korban, termasuk hotel, sekolah, rumah, tempat ibadah, dan masih banyak yang lainnya. Setelah kejadian itu, tidak sedikit cerita mistis yang terjadi pada saat itu, terutama di tempat-tempat yang memakan banyak korban, seperti hotel dan tempat bimbel atau bimbingan belajar. Itulah yang saya, atau lebih tepatnya kami alami kurang lebih 1 tahun setelah kejadian itu. Pada saat itu, saya dan teman saya barengan datang ke sekolah. Untuk sekedar gambaran, sekolah saya dikelilingi oleh banyak pesawahan dan terdapat sungai yang sangat besar. Di situ juga terdapat sebuah pohon beringin yang besar dan tua. Waktu itu saya hampir telat bersama teman saya. Sebut saja namanya Firman. Buruan lo man, udah keburu telat ini, kata saya agak terburu-buru. Iya, bawel lo. Padahal udah langganan telat lo, kata Firman sambil mencicipi bekal makanan siangnya. Emang agak rakus sih itu anak. Saat sampai di sekolah, saya melihat ada petugas kebersihan yang sedang memotong dahan-dahan mati di pohon beringin yang besar tadi. Lihat tuh man, ada yang nebang tuh pohon. Berani amat ya, si amat aja kagak berani, kata saya sambil tertawa bersama Firman. Udah capek hidup kali, kata Firman. Memang beberapa orang yang pernah membersihkan pohon itu jatuh sakit setelahnya. Bahkan ada yang tiba-tiba sakit saat membersihkan pohon itu. Pagi itu saya dan Firman masuk ke dalam kelas. Untung gurunya belum masuk, kata Firman. Iya nih, tumben kita gak telat man, timpal saya. Pagi itu keadaan masih normal hingga tibalah saatnya waktu istirahat pertama. Menjelang istirahat, tiba-tiba di kelas lain kami mendengar saut-sautan teriakan yang cukup mengerikan. Mendengar itu, kami pun kaget dan melihat ke arah jendela. Rupanya beberapa kelas berlarian ke halaman sekolah. Kami pun keheranan. Tidak lama kemudian ternyata Firman menepuk pundak saya dan saya pun kaget. Kampret lo, ngagetin aja lo, kata saya kesal. Lo lihat tuh, si Tika. Kok dia duduk diam aja ya? Kayak gak ada apa-apa aja. Mana sambil senyum lagi. Mendengar omongan Firman yang cukup keras, teman sekelas saya juga melihat ke arah Tika. Bahkan guru saya pun hendak menghampiri si Tika. Tiba-tiba Tika melihat secara perlahan ke arah kami yang saat itu tengah berkumpul di jendela dan pintu. Tika melihat kami dengan tatapan yang seakan-akan ingin mengejar kami. Saat Tika siap-siap untuk mengejar kami dengan senyum yang mengerikan, kami mengambil langkah 1000 ke arah halaman. Setelah kami semua sampai di luar, rupanya Tika hanya mengejar sampai pintu dan tiba-tiba menutup pintu dengan keras. Wah, gawat nih, kata Firman. Gawat gimana man? Kata saya dengan cemas. Itu, makanan gue ketinggalan di dalam. Wah, emang rakus gak tahu situasi tuh anak. Gila lu, ambil aja tuh kalau berani, kata saya. Ada beberapa anak saat itu yang kesurupan, umumnya mereka adalah perempuan. Beberapa anak yang kesurupan sadar dengan sendirinya setelah dipegangi dan dibacakan An-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi oleh teman-teman mereka. Para guru pun pada saat itu juga terlihat panik, karena kesurupan kali ini berbeda.
Sebelumnya sekolah kami memang sering ada yang kesurupan. Namun situasi saat itu berbeda dengan yang biasanya. Beberapa saat kemudian datanglah salah seorang guru yang sangat paham dengan hal-hal gaib yang semacam itu. Bapak Rahman namanya. Saya melihat Bapak Rahman hanya berkeliling di depan-depan kelas sambil membacakan sesuatu. Semua anak-anak yang kesurupan tiba-tiba berteriak di dalam kelas, kemudian hening. Namun setelah itu perhatian seluruh siswa beralih ke kelas saya. Di saat suasana diam, Tika berteriak di dalam kelas. "Kalian lemah, tidak ada tempat untuk kalian yang lemah." Tiba-tiba siswa yang kesurupan kembali berteriak. Kali ini mereka meronta dan berlari tak tahu arah. Bahkan ada yang mencoba berlari ke arah sungai dan mencoba melompat ke arah sungai. Kemudian perhatian seluruh siswa disita oleh Tika yang melihat dari jendela. Tika melihat kejadian itu dengan seringai yang menyeramkan. Man, lihat tuh Tika." "Mana Ayat?" kata Firman. "Itu, di jendela kelas kita," kata saya sambil menunjuknya ke arah kelas. "Wah, gila tuh Tika. Kesurupan apa ya dia? Apa jangan-jangan dia pemimpinnya?" kata Firman. Firman mengatakan itu kepada Pak Rahman. Pak, Tika Pak. Dia senyum-senyum dekat jendela kelas Pak." "Mana? Kok Bapak nggak lihat?" kata Pak Rahman. "Loh, tadi ada Pak. Coba kita lihat ke dalam Pak," kata Firman. Mereka pun pergi ke dalam kelas itu. Saat membuka pintu, Tika tiba-tiba sudah berada di atas lemari. Gayanya seperti sinden yang memilin-milin rambut panjangnya. "Mau apa kalian? Kalian usik tempat kami, maka kami memilih tempat baru. Di tubuh anak inilah tempatku," kata Tika. Saya dan teman sekelas berlari ke kelas untuk membantu Pak Rahman menurunkan Tika. Untuk pada saat itu tidak ada perlawanan yang berat dari Tika. Setelah turun, Pak Rahman mencoba menanyai Tika. "Siapa kalian? Di mana kalian tinggal?" kata Pak Rahman. "Kami adalah penghuni Hotel A. Jasad kami tidak utuh. Kami bersemayam di pohon yang kalian usik itu," kata Tika dengan suara yang mirip laki-laki. Padahal aslinya suara Tika itu agak lembut. "Carikan dulu potongan tubuh kami, baru arwah kami akan tenang," kata Tika. "Bohong kalian," bentak Pak Rahman. "Tidak ada yang namanya arwah penasaran. Kalian cuma jin yang ingin menggoda manusia." Setelah itu Pak Rahman membacakan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian membacakan ayat kursi. "Allah, diam kau. Teriak Tika. Setelah itu Tika tidak sadarkan diri. Anehnya, siswa lain juga ikut tidak sadarkan diri. Benar nih Man, Tika nih pemimpinnya," kata saya. Saat itu sekolah pun dibubarkan dan siswa disuruh pulang. Ada yang ke rumah, ada yang ke asrama. Saat mau pulang, Firman minta ditemani ke toilet. "Ya, temanin gue ke toilet ya, kebelet nih," kata Firman. "Wah, gila lu, gak berani gue," kata saya. Karena sialnya, toilet sekolah kami berada tepat di bawah pohon beringin itu. Sungguh penempatan toilet yang sempurna sekali. Akhirnya Firman ke toilet sendirian. Tidak lama kemudian Firman kembali ke arah saya. "Gila ya, kencing di rumah aja lah," katanya. "Kenapa lu? Habis dikejar hantu?" kata saya agak cemas. "Iya, pas gue udah deket ke toilet, tiba-tiba ada pria parubaya berdiri dengan senyuman ke arah gue. Lalu dia memperlihatkan potongan kakinya. Mulutnya dipenuhi darah hitam. Dia melayang mundur ke dalam toilet," kata Firman. "Wah, untung gue gak ikut," kata saya. "Kampret lu," kata Firman dengan kesal. Akhirnya kami menuju rumah masing-masing. Setelah itu, sekolah diliburkan selama 2 hari dan keadaan kembali normal. Sekian cerita pada kali ini, mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan tulis pendapat kalian dan pengalaman kalian di dalam kolom komentar.
agar channel kami lebih berkembang lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.